Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Hema Putri dengan NIM C1CL24030 yang merupakan mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25 dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih itu PPh pasal 24? Jadi, PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi nanti ada perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Nah, perhitungan tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Nah, jadi artinya pajak penghasilan yang telah dibayar wajib pajak di luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan di dalam negeri. Nah, jadi intinya pajak penghasilan pasal 24 itu adalah besaran pajak yang terutang atau yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri atas penghasilan yang didapat di luar negeri. Nantinya besaran pajak tersebut bisa mengurangi atau bisa mengkreditkan total pajak terutang kita di dalam negeri begitu. Nah, misal nih kita punya kalian itu punya usaha gitu. Usaha kalian ini sukses nih, bisa buka cabang baru, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, misal karena kalian buka cabang luar negeri, berarti kalian dapat penghasilan dari sana kan. Nah, penghasilan tersebut nantinya pasti akan dipotong pajak juga berdasarkan tarif luar negeri. Nah, tapi pajak atas penghasilan luar negeri tersebut juga akan dikenakan pajak di Indonesia juga. Nah, berarti kita akan bayar 2 kali dong. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, makanya adanya peraturan yaitu untuk memitigasi hal tersebut dibuatlah aturan yaitu pajak penghasilan pasal 24. Begitu. Jadi, tujuan dari PPh pasal 24 ini nantinya agar tidak timbul pembayaran ganda gitu bagi wajib pajak yang punya penghasilan di luar negeri. Kemudian kita lanjut mengenai subjek pajak pasal 24. Jadi subjek apa nih yang akan dikenakan PPh pasal 24? Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan luar negeri. Kemudian yang kedua itu ada badan dan bentuk usaha tetap yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang pajak penghasilan. Next, kita masuk ke apa sih objek-objek pajak penghasilan pasal 24. Nah, jadi subjek atau sumber penghasilan yang akan dikenakan PPh pasal 24 itu yang pertama ada penghasilan atau keuntungan dari saham dan sekuritas lainnya atau surat-surat berharga gitu. Kemudian ada penghasilan dari bunga, royalti, dan sewa yang berhubungan dengan harta bergerak. Kemudian ada penghasilan sewa sehubungan dengan harta tidak bergerak. Kemudian ada imbalan atas jasa dan kegiatan. Imbalan atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian ada pendapatan BUT atau Badan Usaha Tetap di luar negeri. Kemudian ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan di perusahaan penambangan. Kemudian ada keuntungan pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir ada penghasilan dari keuntungan pengalihan aset yang merupakan bagian dari badan usaha tetap. Nah, intinya itu
Nanti objek pajak ini semua penghasilannya itu bersumber dari luar negeri ya. Jadi kita membahas mengenai ketentuan penggabungan penghasilan. Jadi di penggabungan penghasilan nanti ketika menghitung pajak penghasilan pasal 24, penghasilan cara menghitungnya itu nanti kita ada penghasilan neto. Nah, penghasilan itu didapat dari penggabungan antara penghasilan di luar negeri dan di dalam negeri. Nah, dalam penggabungan itu nanti ada ketentuannya. Yang pertama, penghasilan yang berasal dari usaha penggabungan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Ya, jadi maksudnya penghasilan yang berasal dari usaha di luar negeri, nanti penggabungan penghasilannya nanti akan dicatat ketika penghasilan tersebut diperoleh atau pakai metode accrual basis. Kemudian yang kedua, nah kalau ada penghasilan lain seperti sewa bunga, royalti dan lain-lain, nanti penggabungan penghasilannya dicatat atau dilakukan akan dicatat ketika kas diperoleh atau metode cash basis. Kemudian yang ketiga ada ketika dividen dari penyitaan modal kurang-kurangnya 50% pada badan usaha luar negeri wajib nanti digabungkan sebagai penghasilan pada tahun ketika dividen diterima. Jadi nanti penggabungan penghasilan atas dividen tadi itu nanti akan digabungkan ketika dividen itu diterima. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada contoh kasus penggabungan penghasilan. Nah di sini ada PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2016. Nah, di sini ada hasil usaha dari Jerman dalam tahun pajak 2016 sebesar 700 juta. Kemudian di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC Corp sebesar 1 miliar, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2015 yang ditetapkan oleh RUPS tahun 2015 dan baru dibayarkan tahun 2016. Kemudian yang ketiga, di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 25% di Corp, kemudian sebesar 2 miliar, dan saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dan dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2015 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2016. Kemudian penghasilan keempat itu berupa bunga semester 2 tahun 2016 sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut akan diterima pada bulan April 2017. Nah, jadi berdasarkan 4 penghasilan tadi, penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri pada tahun pajak 2016 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Sedangkan penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri pada tahun pajak 2017. Mengapa demikian? Nah, di sini dijelaskan bahwa hasil usaha negara Jerman dalam tahun pajak diterima pada tahun pajak 2016. Sedangkan di poin kedua nanti penghasilan yang atas dividen itu baru diterima oleh PT Mandiri pada tahun 2016. Sedangkan di poin ketiga itu di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan sebesar 2 miliar itu diterima baru ditetapkan. Di sini dividen tersebut berasal dari keuntungan, walaupun dia dividennya berasal dari keuntungan tahun 2015, tapi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan baru diperoleh pada tahun 2016. Nah, sedangkan pada poin keempat penghasilan berupa bunga ini, walaupun dia
atas penghasilan pada tahun 2016, tapi baru akan diterima nanti penghasilannya pada bulan April. Makanya ini bukan termasuk di tahun belanja 2016 tapi 2017 begitu. Next, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Tadi saya jelasin ya. Jadi kan PPh pasal 24 itu tujuannya untuk besaran pajak yang di luar negeri itu nanti dikurangi dengan pajak terhutang, total pajak terhutang di dalam negeri. Jadi ada batas maksimumnya berapa yang dikurangi itu. Nah, berdasarkan di buku Madiasmo tentang pajak perpajakan itu, nanti batas maksimum kredit pajak itu diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan ini. Yang pertama itu ada yaitu jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian ada penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak, itu maksudnya penghasilan neto yang sudah digabungkan pajak penghasilan luar negeri dan dalam negerinya, kemudian dikali dengan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga ada jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil dari pada penghasilan luar negeri. Nah, jadi ketika kita hitung ketiga ini, kita cari yang mana yang paling rendah. Nah, nilai yang paling rendah itulah yang menjadi batas maksimum kreditnya atau besaran PPh pasal 24 yang akan dibayarkan gitu. Kemudian kita masuk ke contoh kasus nih. Nah, di sini saya ambil kasus untuk wajib pajak badan. Nah, di sini PT Muara Tanjung yang beralamat di Medan memperoleh penghasilan neto pada tahun 2024, yaitu penghasilan dari dalam negerinya ada 1 miliar, kemudian penghasilan dari luar negeri juga 1 miliar. Nah, nanti tarif pajak yang berlaku di luar negeri ini nanti dikenakan pajak sebesar 20%. Nah, untuk perhitungannya kita cari dulu total PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, jadi penghasilannya itu nanti kita cari dengan penghasilan dari dalam negeri yang sebesar 1 miliar ini, nah, dengan penghasilan dari luar negeri kita tambah nanti dapatkanlah 2 miliar, yaitu penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini juga merupakan penghasilan kena pajak. Kenapa? Di sini jelaskan ya, jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan lain. Di sini karena di soalnya tidak ada kompensasi kerugian dan pengurangan lain, makanya sama total PKP-nya. Nah, setelah kita menghitung total PKP-nya, kemudian kita menghitung total pajak penghasilan terutangnya dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 ayat 1. Nah, ini kan karena ini pajak badan ya. Karena pajak badan, berarti kita tak kalikan tarif pajak badan kan sekarang 22%. Jadi 22% dikali 2 miliar tadi penghasilan neto atau PKP-nya, kita kalikan PKP-nya. Jadi didapatkanlah 140 juta. Kemudian yang ketiga, kita menghitung PPh maksimum yang bisa dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan. Yaitu dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dalam dan luar negeri atau total PKP-nya dikali dengan besarnya tarif PPh terhutangnya. Nah, tadi kan penghasilan luar negeri kan 1 miliar dibagi dengan total PKP kan 2 miliar nih. Kemudian kita kalikan dengan tarif PPh terhutang yang sudah kita cari tadi 440 juta. Dapatkanlah 220 juta. Kemudian kita juga menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Itu dengan cara tarif tadi kan soal tarif penghasilan yang berlaku di luar negeri.
itu 20%. Nah, penghasilan luar negerinya ada 1 miliar. Jadi kita kalikan 20% kali 1 miliar, dapatlah 200 juta. Nah, di antara eh, tiga ini, yang paling kecil itulah yang jadi eh, PPh pasal 24-nya. Kita lihat. Di sini ada 220. Pajak luar negerinya ada 200 nih. Kemudian yang menghitung dengan tarif itu sebesar 440. Jadi yang paling kecil di sini 200 ya. Jadi kredit pajaknya yang akan dibayarkan oleh yang akan mengurangi PPh di dalam negerinya itu sebesar 200 juta. Next, ini kasusnya ketika kita menghitung PPh pasal 24 jika perusahaannya rugi nih. Misalnya PT Wahid Jaya ya, ini PT Wahid Jaya, maaf, typo, berlokasi di Indonesia, memperoleh penghasilan neto pada tahun 2025. Di sini ada dari negara Singapura, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 500 juta. Sementara di negara Singapura memperlakukan tarif pajak yang berlaku di negaranya itu sebesar 30%. Kemudian di negara Indonesia mengalami kerugian sebesar 350 juta. Sedangkan peredaran bruto usaha baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura itu sebesar 4,7 miliar. Nah, jadi ditanya ini berapa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24. Pertama kita hitung dulu nih total PKP-nya. Nah, penghasilan dari negara Singapura berapa? 500 juta. Kemudian karena di Indonesia nih, perusahaan Wahid Jaya ini rugi yang di Indonesia penghasilannya sebesar 350. Makanya kita nantinya nilai ini akan mengurangi penghasilan dari Singapura. Jadi didapatkanlah jumlah penghasilan netonya itu 150 juta. Kemudian kita cari total PPh terutang tarif PPh pasal 17-nya. Nah, ini kan 4,7 M ya peredaran brutonya. Berarti dia masih di bawah 4,8 M. Jadi kita pakai tarif nih, tarif 51E kalau nggak salah ya. Itu ada 50, dapat fasilitas, mengurangi, pakai dikurangi lagi 50%. Jadi 22% dikali 50% dikali 150 juta atau penghasilan neto atau PKP-nya itu jadi hasilnya adalah 18.750.000. Kemudian yang selanjutnya kita ingin menghitung PPh maksimum yang bisa dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan, yaitu dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total PKP dikali dengan tarif PPh terhutang. Jadi penghasilan luar negerinya kan 500 juta nih Singapura. Kemudian total penghasilan atau total PKP-nya itu sebesar 150 juta. Kemudian ada tarif PPh terhutangnya tadi yang sudah kita cari 18.750. Jadi didapatkanlah 62.500. Kemudian kita hitung juga PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, yaitu 30% dikali dengan 500 juta didapatkanlah 150 juta. Jadi antara yang tiga ini tadi, yang paling kecil yang mana tuh? Ini kan yang 18.750 kan. Ya, jadi yang menjadi eh, kredit pajak yang diperbolehkan itu yaitu 18.750. Next. Nah, ini kasus ketika penghasilan luar negeri ada jika penghasilan luar negeri dari banyak negara nih, yaitu PT Arofah Jaya berlokasi di Malang, Indonesia memperoleh penghasilan neto pada 2020 nih
dari negara Malaysia memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 250 juta. Sementara negara Malaysia memperlukan tarifnya sebesar 40%. Di negara Brunei Darussalam mengalami kerugian sebesar 300 juta. Sementara tarifnya itu 25%. Di dalam negeri diperoleh laba sebesar 100 juta. Sedangkan peredaran brutonya dari kegiatan usahanya itu sebesar 48 M. Nah, di sini ditanyakan berapa besar kredit yang diperbolehkan PPh pasal 24. Jadi kita hitung dulu total PKP-nya seperti biasa. Tadi penghasilan dari negara Malaysia berapa? 250 juta. Penghasilan berupa laba dari dalam negeri itu tadi 800 juta. Kemudian kenapa Brunei Darussalam ini nggak masuk nih? Karena dia rugi. Karena kalau kita di negara di luar negeri penghasilan dari luar negeri, ketika kita rugi nanti kita tidak memasukkannya atau tidak memperhitungkannya di total PKP. Jadi diabaikan saja nilainya. Jadi total penghasilan itu sebesar 1,50 juta. 1 miliar 50 juta. Kemudian kita menghitung total PPh utangnya pakai Mas tadi. Penghasilan luar negeri dibagi total PKP dikali total PPh terhutang didapatkanlah 105 juta. Kemudian kita hitung juga PPh terhutang. Kemudian didapat itu kita hitung PPh terhutangnya. Karena ini kan di atas 50 di di kisaran peredaran butangnya di kisaran 4,8 sampai 50 miliar itu, makanya kita harus ada namanya didapatkan fasilitas, ya didapatkan fasilitas, dikenakan fasilitas. Kita kan dulu sudah baca PPh badan kan. Nah, di ini kan kita dapat nih tadi 105 juta. Nanti kan tadi penghasilan PKP-nya kan 150 dan 1,1 M, 1 miliar 50 juta. Kita kurangi dengan 105 juta, jadi dapatkanlah 145. Nah, inilah yang dikenakan ini kan dikenakan fasilitas nih. 105 dikurangi dengan PKP-nya. Ini yang tidak dikenakan fasilitas 945 ini. Kita kali. Ini maaf ya 900. Ini harusnya 945. Jadi 50% dikali 22% dikali 945 dikali 11. Kemudian 22% dikali 945 juta itu dapatkanlah 207. Jadi kita jumlahkan dapatlah 219 juta 450 ribu. Ini juga kita menghitung lagi PPh maksimumnya. Seperti biasa didapatkanlah 52 juta 249.999. Kemudian kita hitung juga PPh yang dipotong dan dibayar di negara Malaysia. Tadi tarifnya tadi kan 40% nih, dikali dengan penghasilan luar negerinya 250 juta, dapatkanlah 100 juta. Di antara tiga tadi yang kecil yang mana? Yang 52. Yang 52 karena paling kecil. Jadi ini yang dijadikan kredit pajaknya. Next, kita lanjut membahas mengenai PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 itu berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Berarti PPh pasal 25 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulan. Tujuan pajak diangsur adalah agar wajib pajak tidak terlalu berat membayar pajak di akhir tahun. Jadi intinya PPh pasal 25 ini
Jadi intinya PPh pasal 20 ini adalah uh, untuk memperhitungkan besarnya angsuran berapa sih besaran untuk menghitung besaran pajak angsuran per bulannya yang harus dibayar oleh si wajib pajak. Next. Nah, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 25? Nah, besarnya angsuran pajak bulanan adalah PPh terhutang dalam SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan PPh yang dipotong pasal 21, pasal 23, dan dipungut pasal 22. Kemudian PPh luar negeri yang dapat dikalikan pasal 24 dan nanti setelah dikurangi nanti dibagi 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, ini contoh kasusnya. Ini contoh kasus untuk orang pribadi ya teman-teman. Nah, di sini Tuan Apri memiliki penghasilan setelah dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak terhutang Tuan Apri sebesar 50 juta. Sementara itu Tuan Apri setiap bulannya membayar PPh 21 sebesar 20 juta. PPh 22 itu sebesar 5 juta. PPh pasal 23 sebesar 3 juta. Serta kredit pajak luar negeri pasal 24 sebesar 10 juta. Yang ditanyakan adalah berapa angsuran pajak PPh pasal 25-nya di tahun 2020. Nah, tadi kan pajak di sini kan jelaskan nih. Berdasarkan SPT itu PPh terhutangnya pada tahun 2019 itu sebesar 50 juta nih. Jadi kan sudah jelasin ya cara perhitungannya. PPh pasal 21 tadi sebesarnya kan sebesar 20 juta. PPh pasal 22 itu 5 juta. PPh pasal 23 itu 3 juta. Dan PPh pasal 24 itu 10 juta. Jadi kita jumlahkan itu didapatkanlah 38 juta. Nah, jumlah ini tadi PPh pasal 21 sampai 24 ini nanti kita kurangi dengan PPh tahun sebelumnya berdasarkan SPT tahunannya didapatkanlah dasar penghitungan PPh pasal 25-nya itu sebesar 12 juta. Nah, 12 juta ini nantinya akan dibagi dengan bulanannya berapa tahun sebulan, berapa bulan dalam setahun itu kan 12, jadi dibagi 12, jadi 12 juta dibagi 12 itu dapat 1 juta gitu. Nah, untuk badan ini sama ya tadi, soalnya sama, tapi ini kasusnya kita buat badan gitu, jadi sama ya. Bedanya antara wajib pajak orang pribadi dengan badan itu PPh pasal 21-nya tidak dipajak, badan itu tidak dikurangi. PPh pasal untuk badannya untuk pasal 21 tidak dimasukkan untuk mengurangi PPh hutang SPT tahunan tahun lalu. Jadi yang dikurangi yang sebagai pengurang itu cuma PPh 22, 23 sama 24-nya. Jadi dapatkanlah tadi jumlah pengurangannya itu 18 juta. Jadi 50 juta dipangkat 18 juta didapatkanlah 32 juta dibagi dengan 12 bulan. Dapatkanlah 2.666.566,67. Next. Nah, ini menghitung PPh plus 25 juta, tapi di kondisi di mana untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh-nya. Jadi besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Jadi sebelum disampaikannya SPT tahunan, PH penghitungan pajaknya itu sebesar nanti penghitungan pajak itu sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari
tahun pajak tahun lalu. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini ada Tuan Tias menyampaikan SPT tahunan PPh 2 pada tahun 2018 pada bulan Maret 2019. Nah, angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2018 itu sebesar 1 juta. Maka nanti besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk masa Januari dan Februari 2019 masing-masing nanti 1 juta. Kan di sini jelaskan ya sebesar angsuran pajak tahun lalu bulan terakhir. Nah, bulan terakhir ini tadi kan Desember nih 2018 sebesar 1 juta. Maka nanti di bulan selanjutnya itu juga sebesar 1 juta. Next. Nah, kita lanjut. Di sini ada kasus apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Nah, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak tahun lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Kita langsung ke contohnya. Jadi PT Barokah pada tahun 2024 memperoleh penghasilan neto sebesar 600 juta pada tahun 2024. PT Barokah telah membayar pajak sebagai berikut: dan PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 60 juta, PPh pasal 23 atas sewa dividen dan lain-lain sebesar 20 juta, kemudian ada pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 25 juta. Dari jumlah tersebut yang boleh dijadikan cuma 15 juta. Kemudian ada SPT tahunan PT Bahoka disampaikan pada bulan April 2025, sementara angsuran pajak bulan Desember tahun 2024 sebesar 2 juta. Pada bulan Juli 2025, PT Bahoka mendapat surat dari kantor KPP setempat yang berisi surat ketetapan pajak yang menyatakan angsuran PPh pasal 25 tahun 2025 sebesar 3 juta. Di mana menghitung PPh pasal 25 tersebut. Nah, di sini tadi ada angsuran PPh pasal 25 PT Bahokah bulan Januari sampai bulan Maret sama dengan angsuran tahun 2024 itu sebesar 2 juta. Kemudian angsuran PPh pasal bulan April sampai dengan Juli 2025 dihitung sebagai berikut. Tentunya dengan asumsi badan brutonya lebih dari 50 juta. Kemudian PPh itu utang tahun pajak 2024 ya, hitungannya itu 22% dikalikan dengan 600 juta. Dapatkanlah 132 juta. Kita lanjut. Dan di sini ada PPh terhutang SPT tahunan dari tahun lalu tadi kan 132 juta dapatnya. Nah, ada PPh pasal 22-nya 60 juta. Kemudian ada PPh pasal 23-nya 20 juta. Kemudian ada PPh pasal 24 dia sebesar 15 juta, didapatkanlah 95 juta. Pengurangannya kita kurangkan adalah 30 juta. Ini di besarannya angsurannya kita bagikan ini dengan 12 bulan, dapatlah 3 juta 83.333,33. Nah, untuk angsuran PPh pasal 25 bulan Agustus sampai dengan Desember 2025 adalah sama dengan yang ada pada SKP, yaitu sebesar 3 juta gitu. Next. Nah, dalam PPh pasal 25 nanti akan ada yang namanya penyesuaian angsuran. Nah, penyesuaian angsuran ini terdiri dari nanti wajib pajak punya adanya angsuran ini atau penyesuaian angsuran ini terjadi karena yang pertama wajib pajak punya kompensasi kerugian, kemudian penghasilan wajib pajak tidak teratur. Kemudian yang ketiga ada SPT tahunan disampaikan lewat batas waktunya. Kemudian ada wajib pajak mendapat perpanjangan waktu penyampaian SPT. Kemudian wajib pajak membetulkan SPT yang menaikkan angsuran. Dan yang terakhir ada perubahan usaha atau kegiatan wajib pajaknya. Nah,
faktor-faktor ini nanti kalau ada faktor-faktor ini nanti akan dilakukan penyesuaian angsuran atau penyesuaian besaran PPh pasal 25-nya. Nah, kita langsung ke contoh soal nih. Contoh kasusnya ketika wajib pajak berhak atas kompensasi. Di sini penghasilan kena pajak PT Maula tahun 2024 adalah sebesar 200 juta. Sisa kerugiannya 2023 masih dapat dikompensasikan sebesar 150 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta. Yaitu kita dapat dari 200 juta kita kurangi dengan 150 juta nih ya. Jadi didapatkanlah 50 juta. Untuk perhitungan bersama 25-nya yaitu ini kan PKP tahun 2024 kita kan 200 juta. Kemudian kerugian yang belum dikompensasikan tadi kan 50 juta. Dan setelah penghasilan dipakai dalam dasar PPh 25 itu sebesar 150 juta. Nah kita hitung nih. Karena ini kan di bawah 4,8 M, maka kita dapat fasilitas kita kalikan lagi 50%. Jadi 50% dikalikan 22% dikalikan PKP-nya itu sebesar 150 juta didapatkan 16.500. Nah, apabila tahun 2020 tidak ada pajak yang dipungut pihak lain dan pajak yang dibayar atau utang di luar negeri, maka besarannya langsung kita bagi dengan 12 bulan. Dapatlah 1.375 juta. Nih, contoh di atas adalah asumsi badan butuh ini di atas ya, di atas 4,8 miliar itu didapatkan langsung 50%. Di bawah ya, ini di bawah 50% ya, bukan di atas. Maaf. Next, untuk contoh kasus ketika wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, apa sih angsuran formulannya? Dan di sini ada Tuan Sudirman memperoleh penghasilan bruto teratur dari usaha dagang dalam tahun 2023 sebesar 8 miliar. Kemudian penghasilan neto dari kegiatan usaha tersebut sebesar 180 juta. Dan penghasilan tidak teratur dari pengontrakkan rumah selama 3 tahun yang dibayar secara sekaligus di tahun 2020 sebesar 72 juta. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut sekaligus diterima di tahun 2023, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 dalam tahun 2024 adalah hanya berdasarkan penghasilan teratur tersebut dengan catatan Tuan Sudirman telah dipungut PPh pasal 23 oleh pihak lain sebesar 1.140.000. Maka angsuran PPh pasal 25-nya kita hitung sebagai berikut. Penghasilan neto teraturnya tadi kan 180 juta. Kemudian neto ini kan karena tidak ada hubungan lain atau tidak ada kompensasi kerugian makanya tetap dijadikan PKP. Kemudian untuk tercari kemudian ada PKP fasilitas yaitu dengan membagi 44 juta ketika pada mutualnya tadi kan 8 miliar ya, berarti atas 4,8 miliar. Maka kita ada PKP fasilitas dan fasilitasnya nih. Jadi 4,8 miliar ini maksudnya 4,8 miliar dibagi dengan peredaran mutualnya 8 miliar dikali dengan 180 juta PKP-nya. Didapatkanlah 108 juta. Kemudian kita hitung PKP non fasilitasnya. Dari 180 juta tadi kita kurangi dengan 108 dari PKP fasilitas didapatkanlah 72 juta. Nah, jadi untuk yang PKP non fasilitas ini kita cari PPh atau utangnya yaitu 50% dikalikan 22% dikali 72 juta yaitu dapatlah 7 juta 920. Kemudian kita kalikan lagi 22% dikali 72 juta didapatkanlah 15 juta 840. Untuk PKP-nya jadi 23 juta 760. Nah, kemudian kita kurangi dengan kredit pajaknya. Kredit pajaknya ada PPh pasal 22 tadi.
maaf ya, harusnya PPh pasal 23. Ini PPh pasal 2, harusnya tetap PPh pasal 22 ya. Jadi PPh pasal 22-nya itu besar 1.140.000.000. Kita kurangi dengan 23.790. Ya, pertama dasar perhitungan angsurannya 22.620. Nanti kita bagi dengan 12 bulan. Didapatkanlah 1.885.000. Nah, jadi dari materi tersebut didapatkanlah bahwa PPh pasal 24 memberi hak bagi wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri agar tidak terjadi pajak berganda dengan batas maksimum sesuai perbandingan penghasilan luar negeri terhadap total penghasilannya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kemudian penghasilan luar negeri digabungkan dalam perhitungan pajak sesuai jenisnya, yaitu bisa usaha, bunga, royalti, dan dividen. Sementara PPh pasal 25 itu nanti mengatur angsuran pajak bulanan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajaknya. Tadi PPh pasal 21, 22, 23, 24 untuk meringankan pembayaran pajak di akhir tahun dengan ketentuan khusus untuk wajib pajak tertentu dan kondisi usaha tertentu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi PPh pasal 24 dan 25. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu secara pengucapan dan penulisan terkait materi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.